sebenarnya buat gue ini ya statement juga kalau Juve memang rekrut kiper yang memang udah punya nama dan well established lah. Dan kita sama-sama tahu sebenarnya dinamika pencarian kipernya Juve ini kan tricky kan. Juve sendiri kita tahu kalau sudah hampir pasti nggak bisa moving forward dengan Di Gregorio ataupun Perin. Performance-nya Di Gregorio 2 musim terakhir itu buat gue sudah tidak bisa dijelaskan lagi dengan dari sisi teknis. Makanya gue selalu bilang Di Gregorio ini problemnya psikis, gue nggak tahu kenapa. Sementara Perin, Ya sebenarnya kiper itu ya kalau mau dibilang Tigre 2.0 ya nanti kita lihat aja lah gimana aslinya. Kalau dari penjelasannya Bang Ali kan memang Vicario ini jauh lah di atas Tigre ya kalau dengan performa 2 musim sebelumnya ketika juara Europa League, dan dia kan berarti punya mental juara ya karena dia pernah juara. Jadi tentunya dia juga pernah bikin save yang bikin Tottenham juara. Jadi kan itu mental juara ya karena selama ini kiper Juve setelah Halo Suara Juventini, kita ada di sesi selamat datang kiper nomor 1 di Italia. Ya, nomor 1, lebay-lebay lah. Sorry nih agak telat sedikit mengenai Vicario, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting Suara Juventini absen bahas Vicario. Kali ini gua nggak sendiri, kemarin bahas si Douglas Luiz mau jadi regista sendiri, terus bahas si Lukumi sendiri. Cuman kali ini gua nggak sendiri, gua ditemani oleh siapa yang pakai topi hitam dulu dong. sama-sama topi hitam nih gue dulu ya. Oh iya, iya topi Yang gue Juventus. dulu. Pagi, Yoi. siang, sore. Seperti biasa dengan gue Ali, kita mau sebenarnya ini buat gue konten perpisahan buat di Grace. Ya, iya ya. Dan Bukan di gerenya belum buat gue tahu bukan mau pergi. buat, Mau, buat gue bukan welcome Vicario tapi bye bye di Gregorio. iya, masalah dia pergi kemana kita belum tahu kan. Oke, yang satu lagi nih, makin manis makin ganteng karena pakai topi dari Suara Juventus ini. Wah, Yo, nice. coba dikasih tahu Oke, lagi ke netizen biar pada ngiri topnya. Nah, itu dia topi paling keren saat ini. Oke, dengan siapa? oke, dengan Kai dari Turin Barat. Yoi, Kay dari Turin Barat, Kay adalah seorang membership. Jadi hari ini kalau teman-teman join sama kita membership, kita akan ajak ke grup WhatsApp kita. Gue yakin lu kalau lu nggak punya grup yang hidup, ini grup yang hidup banget sih dari start subuh sampai tahajud kayaknya ini terus ya, rame terus ya. Start subuh kayaknya si Kay nih yang mulai duluan. Kalau nggak Kay siapa biasanya? Biasanya Suryo Mas Suryo. Suryo ya. Jadi teman-teman kalau join sama membership sama kita undang ke grup, terus bisa ngobrol di sini, terus macam-macam deh banyak kegiatan kita. Terus jangan lupa juga, ya tuh, lo bayarin tuh, atau lo grab segera merchandise kita, ada tote bag, ada gantungan kunci, ada topi yang dipakai sama si Kay sekarang. Ya, jadi buruan sebelum kehabisan. Terus yang terakhir adalah kita ada QR, lo support di sana donasi lo supaya channel ini tetap eksis. Oke? Kalau channel ini tetap eksis, Juventus ini nggak pernah kesepian. Gue selalu ada temen ngobrol tentang Juventus. Ya, langsung aja mengenai Vicario ya. Kita semua sudah tahu Vicario udah resmi. Ini murah sekali, 8 juta. Kalau nanti ditebus, biayanya itu cuma 8 juta doang. Murah banget ya. 8 juta plus bonus 2 juta. Ya, tentu transfer Vicario ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan plannya dari awal. Plan dari awal mungkin ada di Bu Martinez, sama Villa Drama, ada Suzuki, nggak jadi. Awal-awal lagi sebelum di Bu Martinez, ada Alisson, nggak jadi juga. Ya jadi masih masih pencarian terus. Akhirnya kiper utama Juventus hari ini adalah Vicario. Dan bahkan di dalam suatu berita dia akan menjadi starter melawan Frosinone, itu menunjukkan bahwa di Greg. Cuman masalahnya kan Tigre-nya belum tahu kemana. Jadi belum sah aja sih untuk bilang Tigre itu out. Jadi gimana nih ekspektasi kalian berdua nih ya mengenai Vicario yang sudah datang. Tentu waktu di Italia, waktu bersama Empoli, dia menjadi salah satu kiper yang bertalenta, kiper yang disorot sekali, sempat dapat penghargaan juga. Dia punya satu video yang sangat viral, triple save ya. Triple save yang lawan Roma, berapa kali save tuh? Triple Nah, kalau Ya nggak salah. triple test. tiga. Ya, 3 kali save dalam rangkaian satu waktu ya. Nah, itu viral Oh, tuh, itu selalu jadi bahan jualan Vicarius jago itu ya.
Ya, jadi video itu selalu diulang-ulang untuk menunjukkan Vicario jago ya. Tapi di satu sisi banyak yang bilang ini mah nggak jauh beda sama di Gray. Nah makanya deh biar Ali sama Keng jawab. Oke, gua kali dulu deh. Menurut lo dengan resminya Vicario nih sebagai kiper utama Juventus, kiper utama lah ya nggak mungkin Perin lah. Apakah walaupun ini adalah cadangan keberapa dari prioritasnya Juventus sebelum ini dari Alisson yang kita tahu ya berita-berita Alisson, Dibu Martinez, terus Suzuki terakhir lanjut ke Vicario. Menurut lo ini adalah ya udah deh adanya ini atau memang ya dia juga sebagai orang yang punya kualitas sebagai kiper utama juga gitu. Menurut Ali gimana deh? Ini terkesan adalah Mercato ya udah adanya ini atau emang ini juga salah satu prioritas sebenarnya. Menurut lo gimana kalau posisi Mercatonya? Oke, buat gue sih keputusan Juve akhirnya mendatangkan Vicario ini kayak gue bilangnya logis tapi juga berani ya. Kita tuh suka lupa kalau sebenarnya Vicario ini tuh kiper kedua timnas Italia loh. Memang Ah, memang kedua. di kedua, Emang habis historically speaking Donnarumma dalam langsung Vicario, bukan Meret, bukan yang lain. dalam 4-5 tahun terakhir kalau nggak Donnarumma yang main pasti Vicario. Sayangnya kan Vicario sampai cedera dan Hmm. di masa itu pun setiap Italia main selalu Donnarumma. Tapi historically speaking pas sampai 5 tahun terakhir memang technically ya kiper kedua Italia yang pernah sampai main buat nge-backup Donnarumma itu ya memang Vicario gitu loh. Hmm. Jadi sebenarnya buat gue ini ya statement juga kalau Juve memang rekrut kiper yang memang udah punya nama dan well established lah. Dan kita sama-sama tahu sebenarnya dinamika pencarian kipernya Juve ini kan tricky kan. Juve sendiri kita tahu kalau sudah hampir pasti nggak bisa moving forward dengan Di Gregorio ataupun Perin. Performance-nya Di Gregorio 2 musim terakhir itu buat gue sudah tidak bisa dijelaskan lagi dengan dari sisi teknis. Makanya gue selalu bilang Di Gregorio ini problemnya psikis. Gue nggak tahu kenapa. Sementara Perin, dia sudah berumur dan mungkin dari musim lalu pun udah sempat kencang gosip memang dia keluar kan. Jadi memang memang proyeksi dia menjadi kiper utama itu sudah hampir pasti nggak ada. Nah, jadinya pencariannya itu ya tadi kayak dibilang mulai itu dari Alisson lah terus Dibu Martinez lah Zion Suzuki kan sempat juga kan tapi kita sama-sama tahu juga kalau mereka ini kiper-kiper grade timnas kiper pertama jadi dinamika transfernya akan lebih complicated lagi kan di antara itu semua kita Juve coba kemungkinan lain dan mendaratlah ke Vicario ini untungnya juga ternyata kan apa harganya murah kan murah banget kan loan with option to buy kan jadinya ya ya Ya, tentunya tentunya ini pun ngerekrut Vicario ini bukannya tanpa resiko tapi buat gua pribadi resikonya sih bukan dari segi teknis mungkin nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya tapi gua lebih cenderung ke sisi injury history sih karena 2024 2025 itu kan kalau nggak salah dari pertengahan musim ke agak ke akhir tuh dia sempat cedera agak lama tuh ankle kan Ada tiga hamstring juga. bulanan gitu. Iya. Dan itu pun sebenarnya dia masih bisa tetap ngebawa Tottenham sampai juara Europa League Europa kan League. ya waktu itu ya. Hmm. Nah, pas lah ya. kalau kalau kiper kiper juara Europa League sekarang gitu main di Europa League ya kita cocokologi Jadi posisi kan ya Mercato, masuk aja. oke. Jadi posisi Mercatonya ini, lu menganggap ini juga sebagai prioritas ya, bukan sebagai cadangan ya. Gue menganggap ini sebagai Vicario itu salah satu di antara yang diincar itu. Jadi memang Juve itu buat kiper tuh ngincernya banyak dulu gitu karena yang ada udah pasti jelek. Jadi dari yang banyak ini siapapun yang datang, kalau gue ngelihatnya Juve udah tahu kalau ini pasti lebih bagus daripada Di Gregorio gitu. Salah satunya memang Vicario jadi. Iya, 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 iya. Oke, thank you, Li. Nah, langsung aja buat Kay. Ya, artinya bermain sama Juventus bukan bermain seperti layaknya klub ya lu bermain kayak nanti di Empoli kembali atau bermain seperti di Bologna atau bermain kayaknya juga nggak sebesar tekanan bermain kayak di Lazio deh. Bermain sama Juventus, tekanannya itu berbagai macam arah ya. Kalau arah mata angin ada berapa sih? 6 ya? Apa Jadi Delapan. jadi bukan arah mata angin nih, kayaknya seluruh derajat 360 derajat kritikan. Yang kalau arah mata angin cuma berapa, ya ini mah 360 derajat kayaknya semua ada kritikan, semua ada tekanan, semua ada beban. Mampukah Vicario menghadapi tantangan tekanan-tekanan bermain seperti di Juventus yang kita tahu bahwa di Gregorio dulu adalah kiper terbaik di Italia salah satunya ya di waktu di Monza pas main Juventus ngeheng, ngeblank. Ya, silakan Ki. Oke, ya menurutku tekanan supporter itu tetap jadi nomor satu ya, karena nggak bisa dipungkiri di Gray itu punya teknik sebenarnya, cuma karena mungkin dia
belum terbiasa dengan tekanan dan dia begitu tampil buruk, besoknya malah lebih buruk lagi. Jadinya kan makin sulit buat bangkit gitu ya. Sementara kiper Juve juga Perin tadi seperti sudah dijelaskan emang belum bisa step up lah ya ibaratnya. Ya emang cuma buat jadi cadangan lah ibaratnya Perin itu. Jadi emang kebutuhan kiper memang kita mencari kiper yang bisa memberikan rasa aman dan tantangan bagi si Vicario sendiri emang selain tekanan fans juga mungkin dia merupakan kiper pilihan yang nomor kesekian ya kalau di dari berita dan itu juga jadi tantangan buat dia membuktikan bahwa walaupun aku pilihan kesekian tapi aku bisa menjadi yang utama gitu lah ibaratnya. Kan ada Dibu, ada Suzuki, ada banyak lah macam-macam juga, ada Trubin segala kan. Mungkin ada Teja Paku Alam juga dirumorkan ke Juve gitu. Tapi dengan sudah bergabungnya Vicario itu tentunya semoga dia bisa ya menjalankan pakem dari pelatih dari Spalletti. Dan memang mungkin sekarang Juve memang butuh kiper yang dengan performa yang shot stopper gitu ya dibandingkan dengan yang goal playing apa ball playing goalkeeper gitu. Jadi mending bisa nangkep dulu aja deh. Ntar kalau udah mulai stabil mungkin udah sering menang mau nyari gaya yang lain boleh lah. Tapi untuk yang sekarang emang dibutuhkan ya yang kayak Vicario gini sih. Jadi emang selain tuntutan fans tadi dari mungkin kebutuhan Spalletti, semoga Spalletti cocok ya sama dia. Kan pernah dipanggil timnas juga kan di eranya Spalletti juga. Jadi dia mungkin udah tahu lah gimana kualitasnya. Ya, tinggal dari si Vicario sendiri apakah dia bisa memupuk keyakinan buat tampil konsisten di Juventus atau ketika dikritik dia down ya semoga nggak seperti itulah. Semoga dia tetap bisa step up jadi kiper nomor satu walaupun nomor punggungnya 25. Iya, 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 iya. Ya, mudah-mudahan dia kuat ya menghadapi tekanan. Tapi tekanan fans mah sebenarnya asal tidak membaca sosmed sih aman ya. Yang paling Aman. parah itu tekanan Uninstall aja. Uninstall. betul. Yang paling parah adalah tekanan pertandingan. Tekanan pertandingan itu Ya. lu nggak bisa hindari. Tekanan fans lu bisa hindari. Nggak punya sosmed, nggak usah baca sosmed, beres. Tapi tekanan pertandingan lu nggak bisa hindari kan. Lu harus hadapi kalau tekanan pertandingan. Itu yang selalu menjadi pertanyaan besar kepada pemain-pemain yang nanti bermain di Juventus. Kalau gue pribadi, gue sangat senang kedatangan Vicario. Itu menandakan bahwa di Gregory out. Itu statement yang sudah sangat jelas ya. itu yang paling itu yang paling penting adalah ketika ada pemain kiper datang ya otomatis di Gregory out, dan gue selalu katakan di tweet suara Juventus ini bahwa ini seperti rasa pulang buat Vicario kalau dia kembali ke Italia, dia pakai bahasa Italia, dia makan Italia lagi, dia punya teman-teman Italia lagi, dan dia besar di Italia. Jadi ini rasanya kayak pulang ketika lu habis merantau jauh dan lu sangat, ya istilahnya dibilang sukses gak, dibilang gak berhasil juga enggak. Jadi ya tentu ini menjadi rasa happy harusnya buat Vicario, sampai dia di Staronya kan dia kasih tahu kan kalau dia di kamarnya ada Buffon, apa ada figura Poster, poster. jersey Buffon ya kalau nggak salah. Oh, Iya, poster. figura jersey Buffon yang udah tanda tangan itu bentuk dia happy. Kalau udah happy kan harusnya tekanan-tekanan itu bisa diminimalisir. Kalau gue melihatnya itu, yang penting Vicario-nya happy, jadi nggak perlu banyak tekanan dan beban, ya sudah bermain selayaknya dan sebaiknya lah. Intinya mah gua kalau unit pertahanan ya kayak di video gue sebelum, intinya mah lu nggak blunder aja dulu dah. Intinya itu aja dulu. Lu mau teknik sejago apapun kalau blunder juga ya balik lagi ke Di Gregor ya kan, dia punya teknik cuman kan blunder, mau gimana dong. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini agak memunculkan sebuah perdebatan di kalangan fans ya, bahwa nggak sedikit yang mengatakan bahwa Vicario ini ada kelanjutan dari Digre. Ya, entah itu dilihat dari sisi data, entah itu dilihat dari performa terakhir, itu mengatakan dari sisi data atau performa terakhir mengatakan apa bedanya sih dengan Digre gitu loh. Bahkan di data-data tertentu Digre malah punya catatan yang lebih baik. Contoh kayak clean sheet itu lebih baik Digre bahkan. Terus contoh save percentage-nya juga lebih baik Digre. Terus gol kebobolannya juga jauh lebih rendah Digre. Jadi secara data memang bahkan error leading to goal-nya lebih tinggi Vicario. Nah, jadi Digre ya menurut gua secara data kasar aja, raw-nya itu terlihat baik ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah bahwa dia kan bermain bukan di Liverpool, dia bukan bermain di Arsenal yang lagi perform, terus dia juga bukan main di City yang mungkin ada di empat besar. Dia main di tim yang ngap-ngapan. Yang napasnya Senin Kemis, untung aja ada Zerbi datang. Itu kalau diterusin Tudor 1 game 2 game, kayaknya juga bubar semua itu Spurs.
Iya kan? Pindah semua itu degradasi Ya, Ya pasti. bubar betul itu. betul. Itu aja De Zerbi datang. Ya kalau De Zerbi nggak datang, ini kalau Tudor masih terusin 1 game 2 game aja, udah bubar kayaknya itu Tottenham Hotspur ada di Serie B kayaknya udah bubar semua itu, pindah semua itu pemain-mainnya. Nah, jadi apakah dengan membandingkan angka ini adalah sebuah penilaian fair buat Vicario di 2 musim terakhir, ataukah ada insight lain mengenai Vicario untuk bisa dikatakan ini sebenarnya bagus loh? Jadi menurut Ali, seberapa jauh data ini bisa menjadi alasan keputusan mengganti Di Gregio menjadi Vicario? Apakah kualitas individu ini hanya kualitas individu Vicario sebenarnya bukan di angka itu, tapi ada di kenyataannya di musim-musim sebelumnya? Nah, bagaimana lu menjawab data-data yang hari ini lebih baik di Gray sebenarnya? Nah, silakan deh. Nggak juga sih sebenarnya. Kalau lo bisa baca datanya, gue ngeliatnya kayak gitu. Jadi ini gue disclaimer gue bakal agak panjang ya sebenarnya. Jadi Hmm, gini, data itu apa sih? Gunanya data tuh apa sih? Kita kan hmm, ngelihat data bukan hanya pengen ngeliat data, tapi pengen dapat suatu hal yang lebih dari data itu kan. hmm, Ujung-ujung kita baca data itu, kalau menurut gue ada yang namanya eh belajar dulu DIKW, hierarki. Data itu ujung-ujungnya adalah lo harus bisa mendapatkan knowledge dari data itu. Karena data itu tuh cuman sebenarnya sebaran matriks yang mentah banget. Kayak kalau lo mau ngelihat eh misalnya kalau di kiper ya, save percentage, goal conceded, error, clean sheet, itu kan data yang memang udah langsung kejadian di depan mata aja gitu kan. Dan itu bisa sangat sekali bisa banget diambil out of context. Misalnya gini deh, kalau kita mau gue selalu ngejelasinnya kayak gini. Misalnya, kalau kita pengen cari siapa best passer di liga tertentu, lo nggak bisa cuma ngelihat passing akurasi sama passing frekuensinya aja. Kalau kayak gitu, gue udah bisa jamin lo bakal bilang kalau best passer di liga itu adalah pemain misalnya yang passing akurasinya lebih tinggi. Siapa? Back pasti. Back tengah pasti. Karena apa? Karena back tengah biasa passing ya cuman ke orang nggak ada sama tekanan. pressure. Iya, balik lagi dari data itu lo harus bisa upgrade dia. Jadi ada yang namanya information, Hmm, lokasi insight yang sesuai, lokasi konteks yang sesuai, itu bakal jadi information. Di perusahaan-perusahaan pengolah data, itu data udah lokasi konteks lebih lagi, baru tuh kita dapat matriks yang namanya kayak XG lah, XGOT lah. Terus ada lagi, kalau buat kiper spesifiknya tuh gue suka bilang ada data tambahan namanya goals prevented. Goals prevented itu adalah XG on target yang diterima kiper dikurangin sama kebobolan dia aslinya. Kalau minus jelek, kalau plus artinya bagus gitu. Nah, balik lagi itu dari data lo upgrade jadi information. Dari information itu bisa lagi lokasi insight-insight, lokasi konteks-konteks yang sesuai lagi biar naik lagi levelnya jadi knowledge. Nah, knowledge ini yang harusnya kita dapetin. Misalnya kalau mau kita tarik langsung kita kasih contoh di Gray versus Vicario ya. Pertama, kalau gue menurut gue, lo nggak bisa ngebandingin plek-plekan antara di Gregorio musim lalu dan Vicario musim lalu. Itu nggak fair, karena Vicario musim lalu itu dia baru recover dari cedera lah, terus secara internal timnya juga ngaco banget lah. Kalau gue mau ngebandinginnya lebih apple to apple, gue mau ngebandinginnya di Gre musim lalu dan Vicario 2 musim yang lalu, ketika memang dia main week in week out dan perform bagus dan ngebawa Tottenham sampai juara Europa League. Coba dibandingin di situ. Nah, terus dari situ kita upgrade lagi. Data-datanya adalah kalau kiper ya tadi gue berpatokannya sama goals prevented. goal Itu prevented yang ya. XGOT considered kebobolannya dibanding sama dikurang sama kebobolan dia aslinya. Di situ sebenarnya nilainya sama, minus 0,59, which is sebenarnya nggak bagus kan kalau masih minus kan. Itu benar-benar di Gray musim lalu sama Vicario musim 2024-2025 itu sama, minus 0,59. Artinya dari situ kita mulai bisa bilang sebenarnya nggak jomplang, mungkin setara. Tapi kita kita bisa kasih konteks lagi. Performa tim secara keseluruhan, performa dari lini belakangnya Tottenham dibandingkan dengan lini belakangnya Juventus. Itu kalau itu kita bisa dengan gampang cari di Footmob, pakai ini aja, data XG total ya, XG kebobolannya tim. Juventus musim lalu itu expected goals kebobolannya adalah 33. Sementara kalau Tottenham 2 musim yang lalu, yang ketika statsnya Vicario yang gue pakai ini, itu dia XG kebobolannya 64, which is 2 kalinya Juve. Artinya kan kalau XG itu kan lo nggak memperhitungkan performance keeper, itu kan gimana kualitas tembakan yang dibuat sama tim lawan Iya, kan. Itu kan artinya artinya kan artinya lebih shoot menunjukkan shoot kualitas shoot ya, bertahan. shoot lawan lebih banyak berbahaya. Iya, itu lo bisa bayangin kan, Tottenham itu XG kebobolannya itu
dua kalinya lebih banyak daripada Juve loh. Artinya ini Kebobolannya bisa berapa? dengan Kebobolannya berapa kalau XG-nya 64? Dia berapa kebobolannya? 4 kalau nggak salah sekitar segituan juga deh. Buset. Karena biasanya iya emang tolol Tottenham tuh nggak bisa defending. Timnya tuh nggak bisa defending. Balik lagi. Kalau lo mau coba pakai eye test, lo lihat YouTube deh. Kebobolannya Vicario. Itu sering banget kebobolannya adalah ya memang dia menerima tembakan yang nggak ada pressure dari back gitu loh. Nah, di situ kita bisa lihat kalau dengan kondisi Tottenham yang tadi 3-3 dibanding 6-4 itu kayak dua kalinya lah. Yang kualitas di pertahanannya dua kali lebih buruk dari Juve, dia bisa membuat goals prevented yang sama ke di Gregorio. Ini kan artinya kita dapat pengetahuan lebih kan dari cuma sekedar data tadi kan. Itu yang bisa gue dengan PD bilang kalau sebenarnya Vicario ini secara shot stopping jauh lebih bagus daripada di Gregorio. Gitu. Jadi Jadi kalau Vicario memang banyak kerja cuma keras di Spurs ya. lebih banyak bekerja keras dengan pertahanan Spurs yang secara kualitas dua kali lebih buruk dari Juve gitu kan. Iya, iya, Ya, iya, iya, iya. ini gue bilangnya karena gue menganggap rata kualitas antara top 5 league ya Italia, Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis tuh gue anggap rata semua lah. Jadi ya as if Liga Italia sama IPL itu kualitasnya gue anggap disclaimer-nya itu sama gitu. Tapi dari situ aja kan dari beberapa step pengolahan data yang gue lakukan, yang gue ulik gitu loh, gue bisa dengan confident bilang kalau dari segi shot stopping, Vicario jauh lebih bagus daripada di Gregorio. Iya. Karena Gitu. karena hasilnya itu mirip di Gregorio, tapi pekerjaannya lebih banyak Iya, Vicario. tapi dia harus bebersih di bawah tim yang kualitasnya jauh lebih busuk gitu Iya, pertahanannya. Gue iya. bilangnya kayak gitu. Ya pekerjaannya 2 kali lipat tadi kan. Iya, jadi ya itu memang dia lebih bekerja keras. Gitu. Ya tadi yang Ali tadi gambarkan adalah teman-teman bahwa ya kita ya data hanya sebuah angka, tapi bagaimana kita lebih ke dalam lagi melihatnya dengan konteks, dengan interpretasi kita, Iya, dengan betul. situasi-situasi yang mendukung kenapa bisa terjadi data itu. Dan itulah nanti akan mendapatkan sebuah informasi dan kita juga nggak bisa menutup mata situasinya. Spurs kan ya kalian tahu sendiri kan, tadi kan gue udah kasih pendahuluannya bahwa mereka itu kalau 2 pertandingan aja terakhir-terakhir itu kagak aman, degradasi mereka. Jadi di Vicario ada di tim yang memang udah kembang kepis, napasnya udah Senin Kemis nih. Ya, sedangkan Iya, Juventus bersaing menuju 4 besar. Ini sebuah klub yang berbeda situasinya. Jadi kita juga harus fair menilai di situasi yang sangat berbeda. Situasi itulah yang nanti menjadi faktor-faktor variabel lain ya, Lia. iya Ya betul. dibanding hanya sekedar angka gitu. Oke, buat Kay. Ya tadi kan Ali sangat teknis sekali ya menjelaskan. Tadi bahkan tadi bagus sekali ya goal prevented itu bagaimana kebobolan kita dikurang peluang yang diciptakan oleh lawan ke kita. Apakah indikatornya seperti apa? Tadi indikatornya ya sebenarnya sama-sama aja nggak dibilang bahwa Vicario terlalu baik dibanding di Gray atau di Gray justru lebih baik nggak juga gitu. Tadi Ali sudah mengolah itu bahwa tidak seperti itu. Jadi bagaimana cara membaca Vicario ini dengan situasi teman-teman di luar sana, Juventini di luar sana yang mengatakan, ya di grade, sorry, Vicario, ya kayak di grade 2-0 nih. Atau sebenarnya itu hanya sebuah, ya kayaknya kita udah terlalu termakan kehipnotis dengan performa di grade, jadi kayaknya ngelihat kiper bawaannya udah kayak di grade aja udah. Silakan, silakan Kay. Oke. Dari tadi udah dijelaskan dengan panjang lebar ya sama saudara Ali. Jadi aku paling nambahin kalau ya sebenarnya kiper itu ya kalau mau dibilang di grade 2.0 ya nanti kita lihat aja lah gimana aslinya. Kalau dari penjelasannya Bang Ali kan memang Vicario ini jauh lah di atas Tigre ya kalau dengan performa 2 musim sebelumnya ketika juara Europa League dan dia kan berarti punya mental juara ya karena dia pernah juara. Jadi tentunya dia juga pernah bikin save yang bikin Tottenham juara. Jadi kan itu mental juara ya karena selama ini kiper Juve setelah era Nyatek belum pernah ada yang juara ya kalau nggak salah ya. Ya maksudnya Iya, belum pernah. Perin kan bukan ya Perin ataupun Soglio itu kan bukan yang pilihan utama ya dia Hmm. kebetulan ada di situ gitu kan. Audero juga pernah Scudetto kalau gitu kan cuma kan ya harapannya ya dia bisa memanage lah ya tekanan dari manapun yang 360 derajat itu ya pokoknya dia fokus ke dirinya sendiri aja apalagi dia kan Juventino ya jadi kalau dia emang fans Juventus ketika mengenakan seragam Juventus harusnya sih ngasih bukan 100% yang 200% kalau bisa dikasih tuh Oh iya ibarat dong. kayak si Iya. Jeremy Boga itu kan
mimpinya di Oke. Juve, dan ketika dia Juve ya dia sebagai backupnya Yildiz ya dia perform lah di situ, emang ya kualitasnya ya bahkan mungkin dia lebih dari dia gitu lah kalau mainnya itu si Jeremy Boga itu, dan harapannya sih Perin dengan dia Juventino ya bisa semangat lah, bisa menjaga gawangnya, bisa lebih konsentrasinya 90 menit lah, jangan sampai tiba-tiba bengong, tiba-tiba kan kayak di Gray itu kayaknya Eh, ada saat dia tiba-tiba bengong aja gitu. Tahu-tahu keserang jadinya kebobolan gitu. Itu iya semoga sih. tidak terjadi di kiper baru ini lah. Ya fokus ya, konsentrasi itu kaitannya berarti dengan fokus bahwa gimana caranya kita bisa tahu Vicario nanti bisa fokus. Tadi kalimat awal dari Kay mengatakan ya kita lihat aja. Betul, karena nanti penilaian apapun terhadap Vicario, kenyataannya adalah ketika dia main. Ketika dia main, baru di situ kita bisa punya lebih clear lagi bagaimana dia itu cocok nggak buat Juventus. Ataukah hanya ya kepanjangan dari Liga 2. Tapi gue janganlah, jangan sampai lah. Gue sih Jangan, jangan, gak jangan. berharap lah masa jadi kepanjangan di Grade 1. No sih, aduh jangan jangan jangan. Jadi gue berharap juga ya Vicario keluar. Bagi gue gini, prinsipnya dia sudah pernah bagus. Ya, waktu-waktu di Bagus ya. Empoli dia bagus, di Spurs di momen-momen tertentu dia bagus. Jadi dia orang udah kiper bagus, cuman emang lagi nggak dapet momen yang bagus lagi di Spurs Hmm. karena timnya lagi menurun dan cedera. Hmm. Jadi kalau Kalau blunder kan Neuer juga pernah blunder kan iya ibaratnya iya gitu kan. Cuma iya, hebat lu bisa blunder gitu. intinya bikin kesalahan ada. Cuman yang jadi masalah kesalahannya seberapa sering kan. Gitu loh. Kalau Betul. terlalu sering itu kayaknya udah bukan kesalahan lagi, emang udah double. Kebiasaan. Iya dong, lo bikin salah satu kali, dua kali, tiga kali ya sudah lah gitu. Tapi kalau bikin salahnya sering, 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 itu sih udah bukan kesalahan lagi sih. Cuman gue ada satu pertanyaan. Ini kan kita, ini sebagai penutup, tapi lu jawab singkat aja ya. Ini kan kita option to buy. Menurut lo, apa yang, kalau lo sebagai Juventus, apa yang bikin lo layak dia untuk kita bayarin nih? Apakah save-save-nya dia ataukah apa? Ya dari kayak dulu deh. Apa yang bikin kita layak akhirnya kita bayar dia nih? Seandainya kita udah main 15 pertandingan atau 20 game. Silakan. Oke. Apa yang bikin layak? Dia Yang bikin buat layak. tebus nih. Apa yang bikin layak? Apa karena save-nya nanti atau karena dia bermain sudah secara unit tim apa bagaimana? Silakan. Ya tentunya kalau statistik mungkin clean sheet ya, mungkin itu sebagai indikator utama. Tapi kita juga melihat juga performa dari back Juve. Harusnya sih back Juve bisa membantu lah ya, membantu Vicario biar nggak terlalu sering kena shoot, dan ya sebisa mungkin memang di prevent ya. Apalagi ntar ada duo tembok kita, ada Lucumi dan Bremer itu kan bisa Dua back bahu Latin. membahu lah. Iya, Back Latin. dua-duanya gede juga kan badannya. Jadi kalau Iya. Bremernya di kanan, Lucumi di kiri kan bingung kan lah jadinya strikernya gimana. Ya mungkin Iya. situasi bola mati juga ya mungkin jadi PR mungkin di Juve, dulu seringan umpan lambung tiba-tiba ada yang nyundul gitu. Mungkin kiper bisa lebih bisa mengantisipasi itu sih. Mungkin perlu latihannya di setlist juga ya. Selain itu, selain clean sheet ya mungkin save-save-nya juga, kalau misalnya ternyata dia banyak bobolan tapi masih bisa menyelamatkan dan Juve tetap di tren menang-menang-menang juga, ya masih layak lah ya untuk ditebus, apalagi kan cuma 8 juta euro gitu kan. Dan misal pun jadi backup, misal tiba-tiba Juve dapat durian runtuh gitu kan, punya dana transfer di musim depan dan dapat kiper yang ideal bagi pelatih Juve saat itu, ya mungkin menurutku Vicario dengan sekarang umur 29 ya. Jadi Hmm. mungkin ketika dia jadi kiper backup pun masih bisa lah untuk menggantikan, dan bukan sekedar ada gitu. Tapi tetap bisa bersaing dengan kiper yang akan Sama. didatangkan nanti. Ya, punya kualitas Ya, ya. Tapi dari awal lu mengatakan clean sheet akan menjadi tolak ukur lo menembus di lagi menembus di Cario. ampun ya. Iya 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 iya. Oke, Li, Ya. kalau lo seandainya menjadi manajemen Juventus dan kita kan option to buy, berarti kita punya pilihan. Hmm. Nah, pilihan apa yang lo berikan kepada Vicario untuk menebus doi ini? Kalau lo menjadi manajemen Juventus, apa yang menjadi keputusan lo untuk merekrut dia? Ketika Lo tau udah gak sih main gara-gara lima belas iya, dua puluh pertandingan lah misal. iya. Lo tau gak sih gara-gara performance di Gregorio sehancur itu kita jadi punya suatu statistik baru musim Apa? lalu. Apa? Itu shots pertama lawan langsung jadi gol. Iya kan? One shot one Itu goal ya? itu kan Ya, iya, itu kan berulang kali sampai di highlight sama Spalletti. Gue bisa apa? Kalau ternyata tembakan shots on target lawan pertama kali itu langsung berbuah gol. Itu kan kayak udah langsung sindiran banget ke di Gregorio. Itu kan Oke. sampai ada yang, statistiknya itu kan kalau nggak salah 50-50 deh, ya kan? Hmm.
Pokoknya Ya, peluang shots on goal pertama lawan jadi gol itu ketika kiper Juve di Gregorio itu 50-50. That bad, sebusuk itu gitu loh faktor konsentrasi di Gregorio. Kalau buat gue ngomong nggak ya. usah clean sheet, nggak usah itu. Lo Nah, enyahkan dulu statistik itu deh. Oke. Buat gue kalau sampai nanti hampir setengah musim oke berarti sudah cukup lah minimal ya. shoot kelima berarti gitu Ya, ya. bare minimum aja deh gue deh kalau kiper Juve sekarang asal jangan seburuk di Gregorio udah berarti sudah layak Iya, iya. dipermanenkan. Perkara nanti jadi proyeksinya jadi kiper utama atau misalnya Juve dapat dana transfer benar kata kayak dapat dana transfer gede buat kiper yang lebih proven lagi ya itu nanti deh. Yang penting setidaknya lo tugas lo Ideal gampang kok sebenarnya. Tugas lo gampang kok cuman hanya hanya harus bisa jadi lebih baik dari kiper terburuk Juve jadi dalam 20 tahun terakhir. Iya, Udah gitu iya, aja. iya, iya. Jadi lu lebih sederhana lagi li ya, bahwa yang penting jangan one Sederhana shot bare one goal minimum ya. aja gue. Jadi Iya, nggak perlu one yang shot penting one goal ya. iya ya. Kalau gua mungkin agak lebih eh, berbeda ya. Kalau gua oke, lu sudah dua itu, gua tambahin satu lagi, dia bisa bermain sebagai unit kepada kepada Bremer, kepada Lukumi, kepada Betul. Cambiaso, kepada kanan. Digri ini kayaknya kurang komunikasinya kalau gue bilang nih. Padahal dia tampangnya serem segala macam, kayak segen gitu. Lu tuh harus kiper tuh harus ngomong gitu. Lu lu Iya, kurang lu kurang posisi lu commanding kayaknya. lu posisi mundur. Lu keluar dari ruang kita, lu tuh lu tuh ketarik lu segala macem. Lu tuh harus ke kananan dikit. Iya, dari jadi gue berharap dia bisa bermain secara unit, bahwa dia bisa save kalau dia juga melihat teman-teman yang ada di depannya. Gimana kalau dia bisa mau aman kalau dia juga nggak mengatur teman-teman yang ada di depannya kan? Ya, betul. Kan dia yang bisa setuju, melihat setuju. semua orang yang ada di depannya. Kalau dia nggak bermain bermain secara unit, ya dia pasti kayak di Spurs Pasrah. kerja keras. Jadi lu harus bermain secara unit, lu harus berani ngomong ke Bremer, lu harus berani ngomong ke katakanlah lu Kumi nanti yang main ke Gatti, ke Cambiaso, ke siapa segala macem gitu. Jadi kalau misalkan kan sering tuh ngeliat kiper kalau misalkan dia habis nge-save terus dia suka marah-marah gitu sama backnya. Lu yang bener dong. Nah, itu kan bentuk bentuk dari dia sebenarnya tahu Sang. ini nih bermasalah nih ininya nih, strukturnya ini bermasalah nih, ruangnya nih. Nah itu gue berharap di Gray bisa ke arah sana. Ya mungkin hal yang paling pertama yang Ali sampaikan Iya, ya, bare minimum aja ya kok, bare bare minimum. minimum. Hal yang kedua yang tadi Kay sampaikan yaitu clean sheet. Hal yang terakhir adalah yang gue sampaikan, dia bisa bermain sebagai unit bukan sebagai dirinya doang sendiri. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Mungkin dari teman-teman Juventus ini banyak yang mau komentar ya, apakah kalian setuju dengan pandangan Ali dan pandangan Kay bahwa kita mendapatkan kiper yang lebih baik dari Digri, ataukah hanya meneruskan estafet Digri 2-0 ya. Gue juga agak terkejut ya melihat bahwa netizen di Juventus ini di sosmed tuh terbagi dua ya. Nah, Ada yang 2-0, ada yang ya oke lah ya. Mungkin kalau nama-nama lain nggak terbelah ini ya. Kalau Vicario lumayan juga nih terbelahnya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan sampai sini dulu nggak apa-apa Li ya. Sampai sini dulu kayak ya. Ya, sip, oke, aman. Kita siap. akan lihat langsung jadi starting line up lah ya Vicario lah ya. Ya sih kata Harus berita lah. udah Pastilah. udah line up Tes sih medis katanya dia. sudah belum sih? Tes Hah? medis. Apa? Udah, Tes udah medis medis sudah udah. belum sih? Udah, Udah. Udah. langsung line up Oke. katanya lawan Frosinone kata berita. Bagus, Siap. bagus, bagus. Tapi gua leganya belum 100%, baru 80% karena dia belum keluar. Tadi itu sudah banyak dari apa yang disampaikan Ali dan Kay. Gua rasa itu sudah cukup mewakili bagaimana kita menyambut kiper pengganti di Gregorio. Gua sangat senang sekali bahwa kiper utama kita sudah berganti. Sekarang adalah tinggal bagaimana menjawab apa? Menjawab Harapan dan harapan para ekspektasi. fans, Percayaan. menjawab prediksi dari fans, apakah benar Vicario adalah pilihan terbaik buat Juventus. Oke, mungkin itu aja dari kita. Silahkan komen mengenai Vicario. Dan ada lagi terakhir untuk komentar terakhir dari Ali, ada? Udah bye-bye di Grace You Never kalau gue. Oke, dari Kay. Ya, kita lihat nanti. Ya. Oke. Oke, kita lihat nanti Vicario penampilannya di VS Frosinone ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Vino Alavine. Forza Forza Juve! Juve!